Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'ala insan ni'aman wa inayatan wa hidayatan wa rahmatan wa taufiqatan liyaj'alahum min 'ibadihi al-quwwah wa yaj'alahum min 'ibadihi as-salihin wal muttaqin fid dunya wa fil 'alamin. Wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah alladzi qad hamala an-nas min adh-dhulumati ila an-nur huwa alladzi yahmilu an-nasa min al-kufri ila al-islam min adh-dhulumati ila dinil islam wa ila nuril islam wa huwa khatamin nabiyyin wal mursalin sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra, inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Wa qala aidan fi hadithihi ukhra, man yuridillahu bihi khairan falyufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa insyaallah nahnu ala zalika mina syahidin wa syakirin amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun fid din wa dunya wal akhirah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalimat pertama, untayan kata pertama yang patut dan pantas keluar dari lisan kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini adalah bersyukur, berterima kasih kepadanya atas segala limpahan nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat sehat, berupa nikmat iman, berupa nikmat kekuatan dan pertolongan dalam segala bentuk kesulitan. Tiada lain kecuali hanyalah bersyukur dan berterima kasih atas segala limpahan nikmatnya. Sebab kesyukuran kepada Allah merupakan salah satu perintah Allah kepada hamba-Nya, bahwasanya setiap daripada manusia harus bersyukur. Washkuruli wa la takfurun, bersyukurlah kamu atas segala limpahan nikmatku dan janganlah kamu kufur, beringkar atas kebaikan yang aku berikan. Maka dari itu mudah-mudahan dengan kita bersolawat berterima kasih kepada Rabbul Azza wa Jalla Allah senantiasa memberikan terus kenikmatan kebaikan kepada kita sehingga kita mampu menggapai husnul khatimah dalam keadaan ridho dan rahmat sesuai dengan takdirnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa semoga akan selalu tersampaikan, tercurahkan kepada panutan kita, kepada panutan seluruh umat semesta di muka bumi ini. Tiada lain yang paling mulia habibadah, kekasih kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun lamanya kita berpisah para hadirin dengan baginda Nabi. Tak pernah melihat bagaimana wajah baginda Nabi, tak pernah melihat bagaimana perilaku Nabi, tak pernah mencium bagaimana wangi kasturinya yang muncul dari tubuh Nabi. Tapi mudah-mudahan kita yang berada di tahun ini, berada di zaman ini, yang senantiasa berusaha mencintai Nabi, mengikuti jejak langkah Nabi, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umatnya yang telah diakui oleh baginda Nabi dan bersama-sama baginda Nabi memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib berdiri di atas mimbar menyampaikan wasiat takwa terkhusus untuk diri pribadi namun umumnya untuk seluruh jamaah yang sama-sama hadir.
Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas ketakwaan. Ketakwaan yang dimaksud adalah ketaatan. Ketaatan kita yang apabila selama ini kurang, mari kita tingkatkan. Apabila hubungan kita selama ini kurang baik dengan Allah, mari perbaiki. Karena apapun itu bentuknya hubungan kita dengan Allah, baik ataupun buruknya, akan berpengaruh kepada kehidupan kita di muka bumi ini. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua Allah senantiasa memberikan kekuatan, pertolongan, hidayah kepada kita sehingga kita mampu menjadi hamba-Nya yang bertakwa dan mampu menuju ridha ilahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib di sini akan menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, apakah memiliki tujuan atau tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, salah satu surat dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal jibal." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami memberikan amanah kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung, fa'abaina ayyahmilnaha. Tapi langit, bumi dan gunung menolak amanah yang Allah berikan. Fahamalah al-insan. Tapi manusia, mereka yang merasa dirinya mampu, dengan percaya diri berkata, ya Allah, kamilah yang mampu memikul beban amanah yang akan Kau berikan kepada kami. Padahal Allah berkata pada akhir hayat, innahu kana zaluman jahula. Padahal manusia itu adalah makhluk yang lemah. Para ulama menafsirkan kalimat zaluman bukan zalim, tapi zaluman adalah yang diartikan sebagai pembangkang. Sifat asli nurani manusia yaitu berpotensi menjadi pembangkang, tidak taat kepada Allah. Tapi karena Allah percaya, maka Allah berikan amanah tersebut. Apa amanah ini yang Allah berikan? Di antaranya sesuai firman Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidaklah menciptakan manusia untuk hidup di muka bumi ini, melainkan mengabdi ibadah kepada kami. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah berkata dalam surat yang lain, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan summa fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah berfirman dalam surat yang lain, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Wahai manusia, bagaimana kamu bisa tidak bersyukur kepadaku? Bagaimana kamu bisa tidak mau taat dan berbakti kepadaku, sedangkan kamu sebelum hidup di muka bumi ini wa kuntum amwat, sebelumnya kamu dalam keadaan mati, kamu dalam keadaan tiada di muka bumi ini. Fa'ahyakum, kemudian kami hidupkan engkau. Summa khalaqnahu min nutfah, dari sekedar saripati manusia. Summa ja'alnahu 'alaqatan, kemudian kami jadikan menjadi segumpal daging, segumpal tulang, menjadi tulang rangka manusia, ditiupkan ruh. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat ke-7 bahwasanya beliau memerintahkan Jibril untuk meniupkan ruh kepada manusia yang berumur 9 bulan, berumur 4 bulan pada saat itu di dalam rahim ibunya, sehingga hiduplah bayi tersebut yang ada di dalam rahim. Allah mengatakan, bagaimana manusia kamu bisa hidup di muka bumi ini bahagia kalau bukan tanpa bantuanku? Wahai manusia, bagaimana engkau akan bisa mampu mengatasi semua kesulitan di muka bumi ini kalaulah bukan karena aku? Mungkin itulah tafsirannya, wahai hadirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amanah yang mampu dipikul ini yaitu manusia yang merasa dirinya hebat. Padahal Allah berfirman dalam sebahagian besar ayat Al-Qur'an, ja'alnahu du'fan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang lemah. Summa ja'alnahu quwwatan, kemudian kadang-kadang Allah berikan kekuatan. Wa ja'alnahu min ba'di quwwatan, dan terkadang kata Allah dalam Al-Qur'an, setelah kuat berdakwah, kuat berjuang, kuat menjalankan apapun kebaikan, kemudian suatu hari dia menjadi lemah kembali. Itulah manusia, tidak ada yang sempurna. Maka dari itu ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun
ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku akan menciptakan di muka bumi ini penguasa, para pemimpin, yakni para manusia. Malaikat meragukan manusia karena tahu sifatnya akan merusak muka bumi ini, menumpahkan darah, menumpahkan peperangan, saling benci, saling menghina, saling mencaci maki, dan satu sama lain saling memusuhi. Itulah keraguan malaikat. Tapi Allah tahu ada potensi yang tidak dimiliki oleh malaikat yang ada pada diri manusia, yaitu adalah memiliki kehendak tersendiri untuk ibadah kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan, wahai para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu dari apa yang kau tidak ketahui. Maka dari itu hadirin sidang rahimakumullah, kita sebagai manusia diberi dua amanah. Apa amanah itu? Para ulama mengatakan amanah yang Allah berikan ada dua. Yang pertama adalah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Yang pertama amanah yang Allah berikan adalah amanah yang bersifat ketuhanan, yang turun dari langit dan suci. Apa itu? Diantaranya adalah ad-dinul Islam, yaitu agama yang turun dari tempat yang suci, yang bersumber dari tempat yang suci, yang diantaranya dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berasal dari Jibril Alaihi Salam, dan berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah yang pertama adalah agama, dan agama memiliki dua poin, wahai hadirin, untuk kita laksanakan. Pertama akidah, yang kedua adalah syariah. Akidah apabila kita laksanakan, kita akan selamat. Apa itu akidah? Yang berkaitan dengan keyakinan kita. Bagaimana kita bisa yakin kepada Allah sedangkan kita tidak menyembahnya? Bagaimana kita bisa mengatakan tiada Tuhan selain Allah tapi kita masih menyembah selain daripada Allah? Bagaimana kita bisa mengatakan Allah adalah Tuhan kita, yakin sebagai Tuhan kita, kalau kita masih enggan menyembah kepadanya? Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah, untuk mengabdi, untuk merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah. Mengapa? Karena semua yang kita dapatkan bersumber dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin nyawa yang selama ini kita anggap sebagai milik kita ternyata tidak. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah sang pemilik sejati. Kemudian ada syariat, yaitu aturan yang mengatur bagaimana manusia beragama, ibadah, sholat 5 waktu, bagaimana manusia harus mengeluarkan zakatnya ketika merasa hartanya terlalu berlebihan. Mengapa demikian? Karena Islam mengatur untuk menyamaratakan keadilan kesejahteraan kepada seluruh hamba dan umatnya. Maka dari itu orang-orang yang memiliki kekayaan yang berlebih sudah mencapai nisab, perlu mengeluarkan zakatnya 2,5%. Untuk apa? Untuk orang-orang yang berada di sekitarnya merasakan bagaimana nikmatnya harta yang didapatkan dari tetangganya yang soleh. Maka dari itu jangan sampai kita memiliki harta yang banyak tapi masih ada tetangga kita yang terbunyi suara kelaparannya. Jangan sampai kita mengumpulkan harta sebanyak mungkin tapi masih ada tetangga kita yang susah payah berobat, yang susah payah bagaimana menghidupi keluarganya. Maka dari itu kelak kata baginda Nabi nanti di akhirat, wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang akan bangkrut nanti di akhirat? Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, mereka lah orang yang berdagang, kemudian keuntungannya tidak sebanding dengan apa yang mereka modalkan. Kemudian baginda Nabi mengatakan, bukan itu wahai para sahabat. Kemudian para sahabat bertanya, lantas siapa yang bangkrut di akhirat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang kelak bangkrut di akhirat adalah orang-orang yang membawa pahala yang banyak, pahala umroh yang luar biasa, pahala sedekah yang sebesar gunung, pahala-pahala yang sangat besar sekali. Tapi begitu dia kelak akan masuk ke dalam surga, datanglah seseorang hamba berprotes kepada Allah, ya Allah, aku tidak ridho engkau memasukkan dia ke dalam surgamu. Mengapa wahai hambaku? Allah bertanya, karena dia pernah menzalimiku, aku pernah sakit hati olehnya, aku pernah tersakiti olehnya, aku pernah dihiraukan olehnya, ya Allah, maka aku tidak ridho untuk memasukkan dia ke dalam surgamu. Kemudian akhirnya Allah memerintahkan malaikat dosa yang ada pada orang yang tadi protes kepada Allah untuk diberikan kepada orang yang soleh, dan orang yang soleh membawa banyak amal ini Allah perintahkan untuk diambil, dihabis,
dikuras diberikan kepada orang yang protes zolim dari sebagai bentuk ganti rugi membayar atas dosa yang dia perbuat. Maka dari itu hadirin sedang dimaksudkan semua di dalam kita beragama ada aturan, ada tata bagaimana sistem yang harus kita jalankan. Tidak bisa kita hanya sekedar beragama, sekedar sholat saja. Ada perintah yang jauh lebih daripada itu yang perlu kita belajar sedikit demi sedikit untuk melaksanakan hal tersebut. Kemudian ada amanah yang kedua. Apa amanah yang kedua? Yaitu amanah yang bersifat insaniyah, ardiyah, ijtihadiyah. Yang itu adalah amanah yang bersifat keduniawian. Apa di antaranya? Saqafah wa hadarah. Ada dua di dalamnya, ada hadarah dan saqafah. Apa itu saqafah? Saqafah berkaitan dengan peradaban ilmu pengetahuan, peradaban bagaimana ilmu pengetahuan sains, ilmu pengetahuan teknologi yang kemudian saat ini apabila umat Islam menguasainya mungkin bisa jauh lebih digunakan untuk dalam hal kemaslahatan. Seperti mana apabila kita lihat di zaman dinasti Abbasiyah, di zaman para sahabat, di zaman para nabi, bagaimana Islam jaya di muka bumi ini dengan peradaban teknologinya, melahirkan para ulama-ulama yang cerdas, penemu-penemu ilmu kimia, fisika. Ada Jabir Ibnul Hayyan, ada Al-Kindi, kemudian masih banyak Al-Farabi, ulama-ulama yang lain terkemuka hingga saat ini. Patung-patung mereka diabadikan oleh orang-orang barat, berada di Spanyol, berada di Amerika, berada di tempat-tempat yang memang luar biasa baru dikenal oleh mereka. Maka dari itu kita perlu mencontoh pendidikan. Atas siapa yang perlu kita dukung? Anak cucu kita. Kita dukung untuk sekolah yang tinggi. Kita masukkan ke lembaga-lembaga yang baik, yang terbaik, yang menjadi pilihan terbaik kita. Sehingga apa? Mampu menghasilkan generasi yang jauh lebih baik, sehingga mampu menjadikan khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang akan berjuang menebar manfaat kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua adalah hadarah yang bersifat dengan materi. Bagaimana profesi kita, keadaan ekonomi kita harus baik dalam agama Islam. Mengapa kita dituntut untuk memiliki harta yang banyak? Mengapa kita dianjurkan oleh Islam untuk menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang memiliki segalanya? Karena Allah mengatakan yadullahu fawqa aydihim, tangan orang yang di atas lebih baik daripada tangan orang yang di bawah, dan adalah orang-orang yang memiliki harta tadi. Bagaimana kita bisa memberi kalau kita tidak memiliki kekuatan? Maka dari itu dua amanah ini adalah luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah menciptakan kita sebagai manusia bukan tidak ada tujuan, tapi ada tujuan. Di antaranya karena kita memiliki amanah, maka Allah menitipkan dua hal. Yang pertama adalah Allah menitipkan agama yang di dalamnya ada akidah, ada syariah, bagaimana keimanan kita, bagaimana sholat kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana baca Quran kita, bagaimana zikir kita, bagaimana ibadah-ibadah yang lain. Sedangkan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini kita masih bisa berleha-leha dan melalaikan, tapi kelak di saat nyawa sudah mencapai tenggorokan, di saat ruh sudah mulai memasuki alam barzah, disitulah kita akan menyesali atas apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Sehingga Allah abadikan dalam surat As-Sajdah, Rabbana absorna wasami'na farjina na'mal solihan inna muqinun. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat As-Sajdah, akan banyak nanti di akhirat, di kuburan, di alam barzah, orang-orang mengatakan Rabbana, wahai Tuhan kami, absorna, kami telah melihat atas segala kebaikan yang Engkau anjurkan dan perintahkan, wasami'na, dan kami bahkan mendengar bagaimana perintahmu, farjina na'mal solihan, tapi pulangkan kembali ya Allah ke muka bumi ini, karena kami merasa ya Allah selama hidup sering melalaikan sholatmu, sering melalaikan sedekahmu, tak pernah Quran sedikit pun kusentuh ya Allah, tak pernah satu alif pun kubaca ya Allah, bahkan anakku hingga aku wafat tak bisa membacakanku Quran, hingga aku saat ini sengsara tak ada yang mengirimiku doa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran, wahai hadirin, sesungguhnya kita bahwasanya saat ini hidup akan kembali menuju tempat yang akan kita pertanggungjawabkan atas apa yang kita perbuat. Harta, tahta, semua apa yang kita perbuat kelak akan dihadapkan, dipertanggungjawabkan di hadapan
hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan kekuatan, pertolongan, inayah, hidayah untuk senantiasa bisa istiqomah jadi manusia yang terbaik, manusia yang takwa. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah bari min asyaq wa khaliqil lawhi wal qalam ahmaduhu ta'ala wa asta'inuhu al-hadi ila sabilil aqwam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Qad faza al-muttaquna fid din wa dunya wal akhirah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa barik wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat warham lil muslimina wal muslimat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ادفع عنا الضلال والوباء والفحشاء والمنكر والمحال والفتان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. استغفر الله العظيم لي ولكم. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول